Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyiku bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakah. Min indillahi tahiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Wahyu. Panggil Kak Wahyu saja karena umur saya tidak jauh beda dengan teman-teman. Umur saya 31, 32 lah. Filsafat. Nih, saya udah lama sekali nggak buka buku filsafat. Saya biasanya berdialog dengan dialog falsafi itu waktu kuliah di S1, menjadi aktivis, terus keluar ahli debat, di kelas selalu ingin pamer pengetahuan. Kemudian di S2, kemudian kita juga banyak pamer-pamer seperti itu. Lama-kelamaan kita mendapati bahwa esensi filsafat itu bukan karena kita pandai berdebat, tetapi ternyata filsafat itu sendiri harusnya mengantarkan pada kebijaksanaan, cinta pada ilmu pengetahuan. Seperti mana dari kata dasar filsafat itu sendiri, philo dan sophie. Philo itu apa? Cinta. Sophie, ilmu. Jadi cinta ilmu atau kebijaksanaan. Cinta pada kebijaksanaan. Tapi ada yang menarik. Ada satu buku yang ditulis salah satu, kita sebutlah filosof barat ya. Nama judul bukunya itu saya nggak lupa. Tree of Philosophy kalau saya nggak salah. Kata bahwa cinta kebenaran terlalu sempit itu. Jadi, nah ini yang kita akan bahas pelan-pelan ya. Saya nggak punya materinya teman-temannya, jadi mengandalkan ingatan. Jadi saya harap nanti supaya yang saya ketahui bisa saya ingat kembali, dibantu dengan pertanyaan. Dibantu dengan pertanyaan. Tadi itu saya kan pindah rumah. Buku-buku saya itu ada di rumah yang lama. Jadi sekitar jam 5 saya ke rumah yang lama, nyari mana tuh buku-buku filsafat tuh yang barangkali saya bisa baca, dan nggak ketemu. Rumah yang dulu itu udah ke bawah banjir, itu apalagi udah naik banjir sampai selutut. Dan saya gali, itu tumpukan buku saya gali, waduh itu sudah berserakan dan beberapa buku nggak bisa lagi digunakan. Dan bahkan sebagiannya masih basah karena ditumpuki barang-barang. Jadi ya sudahlah. Kita bincang-bincangnya santai, ini adik-adik itu semua ya. Jadi ini saya catat-catat ya. Jadi terlalu sederhana kalau kita mau memahami filsafat hanya dari kosakata filsafat itu sendiri, philo dan sophie. Bagusnya kita pecah, tetapi tidak mengeluarkan esensi dari filsafat itu sendiri. Jadi kita bicarakan 4 hal dulu. Ini tadi saya menarik nih tadi sebelum saya lanjut ke sini, menarik tadi Pak Direktur tuh. Filsafat membawa pada ketersesatan. Itu keluar dari esensi filsafat sendiri. Filsafat itu mengantarkan kita pada kebenaran. Kenapa kita banyak bicara bahwa filsafat itu mengantarkan kita pada kesesatan? Karena yang kita pahami filsafat itu adalah filsafat as a product, bukan filsafat as way of thinking. Misal, saya garis bawahi benar-benar teman-teman semua yang mau bersentuhan dengan filsafat ini harus diperhatikan baik-baik. Yang Anda semua temui, teman-temanku Muslim yang barangkali demi menjaga akidahnya Anda mengatakan filsafat itu sesat, saya sepakat dengan perkataan itu. Tetapi filsafat yang ditujukan sebagai filsafat as a product, filsafat sebagai sebuah produk. Tetapi filsafat as a way of thinking, filsafat sebagai jalan berpikir untuk menemukan kebenaran, kita akan berdiskusi panjang kalau mau mengatakan filsafat dari sisi ini adalah kesesatan. Filsafat sebagai sebuah produk berpikir, itulah yang Anda kenal dengan hasil karyanya Zarathustra dari Nietzsche. Pernah dengar Nietzsche kan? Dia mengatakan
Tuhan itu sudah mati dan kalian semua adalah pembunuh-pembunuhnya. Itu dibukukan dalam sebuah karya. Itulah yang disebut dengan filsafat sebagai sebuah produk hasil berpikir. Hasil berpikirnya adalah ateis. Nah, begitu juga Karl Marx yang mengingkari Tuhan dan para filosof-filosof lainnya yang mengingkari ketuhanan. Tetapi kita lupa bahwa filsafat sebenarnya adalah way of thinking, jalan berpikir. Dan sementara itu, jalan berpikir sendiri adalah tuntunan agama. 100 kali lebih ya di dalam Al-Quran diajarkan kita untuk berpikir. Nah, kalau kita bicara dalil, memang wilayah saya, tapi terlalu panjang kalau kita bicara di situ ya, teman-teman. Nah, jadi ketika mau mengatakan filsafat adalah kesesatan, maka dia sifatnya partikuler. Dia filsafat yang mana yang disesat? Kalau filsafatnya Nietzsche, oke. Tapi itu tidak mengindikasikan sama sekali bahwa seluruh ajaran filsafat itu sesat. Karena ada filsafat Islam, filsafat Kristen, bahkan ada filsafat agama. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi jangan ragu untuk mulai belajar filsafat. Ya kan? Filsafat itu tidak sulit. Sama sekali nggak sulit. Karena filsafat hanya membicarakan hal-hal yang remeh-temeh. Sangat remeh-temeh. Tetapi justru hal yang remeh-temeh inilah kemudian membuat kita tersentak. Saya kasih contoh nih, teman-teman. Kaos kaki saya pas di depan saya. Karena meja belajarnya saya pakai. Nih. Kita akan mengatakan bahwa, ini saya belum masuk materi ya, biarin aja ya. Bentar bertanyalah. Ini kaos kaki. Kita mengatakan, apakah kaos kaki ini ada? Itu pertanyaan yang konyol ya. Oke, ini kaos kaki. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kaos kaki ini ada? Nih, coba jawab nih teman-teman. Ini berani berpikir. Ntar saya kasih tahu prinsip-prinsip dalam berfilsafat itu apa tuh. Itu sederhana sekali tuh filsafat. Nah, saya tanya nih, dibuka tuh apalagi mic-nya. Kaos kaki? Benarkah ini kaos kaki? Benar. Benar ya? Ya, Kak. Apakah kaos kaki ini ada? Ada. Pertanyaan selanjutnya, apa maksud dari kata ada? Dibuktikan dengan empirisme, Pak. Dibuktikan secara empirik. Oke. Kalau saya hilangkan di sini, apakah kaos kaki ada? Tidak ada. Tidak ada. Nah, itu akan menimbulkan pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu definisi ada adalah jadi kalau tadi kita mengatakan bahwa dia dibuktikan secara empirik, maka ada adalah yang bisa dibuktikan secara empirik. Kalau dia tidak bisa dibuktikan secara empirik, maka dia tidak ada. Ya gitu aja tuh filsafat, gitu aja. Ya, nanti berdebat nih dengan argumentasi masing-masing. Ya terserah. Gitu kan? Nah, bayangkan kata ada saja itu dipertanyakan. Iya kan? Maka orang-orang yang berfilsafat itu dia akan konsisten dengan definisi. Makanya akar dari filsafat itu adalah logika. Meskipun apalagi ada yang memisahkan antara logika dan filsafat, ada juga yang menginkludkan sebagai satu bagian dari filsafat itu sendiri. Gitu. Jadi apa yang dibutuhkan dalam kita berfilsafat adalah keberanian untuk berpikir secara mandiri. Satu, ini teman-teman ya. Yang kedua, jujur dalam berpikir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ya. Teman-teman, yang membedakan kita dengan filosof itu adalah hanya pada ranah dua hal ini. Satu, ini dicatat nih baik-baik ya. Satu, berani berpikir. Ya, berani berpikir, mengemukakan pendapat.
Tapi ada orang yang berani berpikir tapi nggak jujur, maka harus ditambah indikator yang kedua. Jujur dalam berpikir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pikiran itu sendiri. Kalau dua hal ini sudah bisa dipegang, Anda akan memasuki dunia filsafat. Nih, saya kasih contoh teman-teman ya. Apakah Tuhan itu ada? Nih, Anda hanya boleh jawabnya dengan dua indikator, maka Anda akan berfilsafat. Yaitu jujur dalam berpikir, yang kedua, berani dalam berpikir, yang kedua adalah jujur dalam berpikir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pikiran. Nah, gitu ya, teman-teman. Loh, kok lari ke sana ya? Nih, nanti kita diskusi ya lebih hangat. Nah, sekarang kita kembali kepada filsafat itu sendiri. Banyaklah definisi-definisi dari filsafatnya, tapi saya mencoba untuk memecah kita konsentrasi pada beberapa hal yang saya akan sampaikan. Jadi, filsafat itu awalnya adalah kepolosan. Ini satu ya, bahwa ada sesuatu yang kita tidak ketahui dan butuh effort untuk mengetahui. Nah, gitu ya. Yang kedua, filsafat itu apa lagi istilahnya? Saya lihat catatan saya lagi supaya filsafat itu adalah pemahaman kata-kata. Ya. Jadi dia terkait dengan definisi-definisi, maka dia nantinya akan konsisten. Yang ketiga, filsafat itu adalah cinta pada kealiman. Apa itu? Cinta pada pengetahuan. Jadi selalu ingin mengetahui. Kita kan hal-hal yang sepele itu kita nggak mau tahu tuh. Apa yang dimaksud dengan ada? Ada. Itu aja kok direpoti, dipikirkan. Anda tidak akan jadi filosof kalau gitu. Ya kan? Jadi keingintahuan. Jadi kita modalnya tadi kan tidak tahu. Saya nggak tahu apa itu ada. Jadi ada itu apa? Gitu kan? Nah itu direnungi sampai, padahal hal sederhana sekali. Itu direnungi sampai matang. Kalau kita tidak punya cinta pada pengetahuan, Anda tidak bisa jadi filosof. Yang terakhir ya, empat ini, yang terakhir takjub pada keheningan. Jadi setelah semua perjalanan berpikir ini kita lewati, kita akan sampai pada satu titik yang disebut dengan titik keheningan, kedamaian batin. Karena semua pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ada dalam pikiran kita itu dijawab dengan tuntas, dengan sangat detail dan konsisten. Kalau nggak konsisten, no. Nah, gitu kan? Oke. Kita urai pelan-pelan teman-teman ya. Ini saya berapa menit ini dikasih waktu? Ini saya diinstruksi saja ya. Coba. Jadi dalam berfilsafat maka kita menjadi polos. Polos itu yang pertama tadi ya, teman-teman. Kita menjadi orang yang sangat polos, seperti anak-anak, anak-anak bayi. Nah, nggak bayi juga, balita, terus sampai umur berapa lah. Coba perhatikan, mereka melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya mengagetkan. Tapi ketika ditanyakan sama orang tua itu enggak menjawab. Tapi itu aja ditanyakan. Nah, anak saya pernah bertanya apa itu? Apa itu mendua, Bapak? Mendua itu apa? Ini bagi kita orang dewasa itu kan mendua kita sudah mafhum lah, tahu lah. Tetapi kalau anak-anak bertanya dengan kepolosannya, 60 menit penyampaian, oke. 15 menit untuk sesi tanya. Thank you. Tapi kalau justru karena kita sudah merasa tahu, maka kita malas untuk memikirkannya. Ingat, rumusan pertama untuk menjadi filosof adalah kepolosan. Merasa tidak tahu. Ignorance. Apalagi bebal. Ya. Jadi, kita udah merasa tahu dan kita tidak perlu memikirkannya. Maka, menjadi filosof, Anda harus menjadi anak-anak. Apa itu batu? Ini kalau kita orang tua tuh, alah, batu itu udah mafhum.
Kalau Anda sudah mengatakan batu itu mafhum, Anda tidak akan jadi filosof. Nah, coba nih teman-teman. Mbak Jagat Marcel, apa itu batu? Ayo. Ini biasa itu yang kita lihat sehari-hari. Tapi saya tanya tuh apa sih batu? Dibuka aja mic-nya. Batu sebuah benda yang keras. Jadi setiap benda yang keras batu? Enggak. Nah, kita kan mikir dong. Iya. Nah, itu jadi pekerjaan filosof itu pekerjaan remeh-temeh. Jadi kalau ada yang mengatakan filsafat itu susah tuh karena dia menggali filsafat as a product. Dia belajar misalnya the Capital, ada bukunya Karl Marx, saya baca sampai botak saya, nggak ngerti-ngerti ya, iya karena kita nggak belajar dari basic, gitu kan. Tahafut al-Falasifah dulu tuh udah saya beli versi bahasa Arabnya, udah beli bahasa Indonesianya, nggak paham-paham. Kenapa nggak paham-paham? Karena kita belajar filsafat as a produk hasil dari berpikir orang, gitu kan. Baru sekarang tuh, oh ternyata tahafut al-falasifah itu isinya gini aja, gitu kan. Jadi remeh temeh. Jadi untuk menjadi seorang filosof, adik-adik sekalian, maka Anda harus menjadi orang yang polos, berani menanyakan apapun, memposisikan diri sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, ya kan? Nih, setiap hari makan nasi kan? Nih, saya tanya apa tuh nasi? Ketika Anda bertanya seperti itu, dan Anda berani untuk berpikir tentang definisi dari nasi dengan semua struktur-strukturnya, Anda akan menjadi filosof. Tapi kan nggak mungkin kan kalau filosof misalnya ada nanti filosof nasi. Tapi bisa jadi loh. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi ini saling terkait teman-teman. Jadi ketika Anda sudah menjadi polos atau mengakui kelemahan diri bahwa kita sebetulnya tidak tahu dan kita hanya pura-pura mafhum, pura-pura tahu untuk sebuah realitas yang ada di depan kita, baik secara eksternal maupun internal. Maka pada saat itu Anda sudah memasuki langkah pertama menjadi seorang filosof. Nah, yang kedua, pemahaman kata-kata, ini logika. Jadi, ketika Anda sudah mulai bertanya banyak hal, maka Anda akan mencari definisi dari hal tersebut. Dan ilmu yang mengantarkan kita pada definisi adalah logika. Nah, seperti tadi ketika saya bertanya tentang batu, maka sebetulnya Anda dipaksa untuk menemukan definisi dari batu itu. Sementara definisi sendiri adalah wilayah dari ilmu logika. Anda nggak perlu belajar tuh kitab mantik. Saya pembelajar mantik, teman-teman. Itu psikokonsisten, teman-teman yang kenal saya, ada satu teknik terapi yang namanya psikokonsisten. Itu diinspirasi dari filsafat dan mantik. Jadi buku psikokonsisten yang saya karang itu diinspirasi dari sana. Ya. Nah, jadi ilmu logika adalah ilmu kata-kata, ilmu tentang makna dari kata-kata itu sendiri. Jadi setiap hari kita berkata tentang nasi, tetapi apa makna nasi? Setiap hari kita berbicara tentang ada, lalu apa makna ada? Setiap hari kita bertemu dengan manusia, apa itu manusia? Nanti akan kita ketemu dengan filsafat eksistensialisme. Nah, gitu kan? Nah, jadi mengaku bodoh, jadi apa yang kita lihat saat ini hanya pura-pura paham saja. Sebenarnya kita nggak paham. Nah, untuk menjadi paham itu kita butuh definisi. Dan kita tidak akan mampu menemukan definisinya kecuali kita memang penasaran dengan ilmu tentang itu. Nah, makanya ya aspek yang ketiga untuk menjadi filosof adalah cinta pada kealiman, cinta pada ilmu pengetahuan, cinta pada pengetahuan itu sendiri. Oke. Yang terakhir, setelah semua proses yang kita lewati itu, maka kita akan masuk pada mode keheningan. Nah, inilah tujuan puncak dari filsafat itu sendiri. Jadi, filsafat itu kan gini. Ngapain kita berfilsafat?
dia satu, dia memantapkan kita pada wilayah konsep-konsep. Jadi konsepnya kita menjadi matang dengan berfilsafat. Yang kedua, filsafat menjadi way of life, jalan hidup kita. Karena kita menerima kebenaran itu bukan sebagai doktrin yang kita terima dari omongan orang, apa yang diturunkan dari pengetahuan orang tua kita, tetapi kebenaran itu kita dapatkan dari hasil berpikir secara jujur dan jernih. Sehingga ketika kebenaran itu masuk ke dalam diri kita, maka kita akan masuki wilayah atau mode keheningan, ketenangan batin itu sendiri. Ya udah, kita diskusi aja nih teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga namanya juga pengantar ya, sesi pertama ini pengantar. Ya, nanti pemateri yang lain mungkin akan lebih spesifik lagi membahas tentang filsafat itu. Nah, saya cuma mengantarkan untuk memasuki wilayah filsafat itu sendiri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Wahyudin atas materi yang telah disampaikan. Nah, menarik sekali ya teman-teman berbicara mengenai filsafat ini. Orang awam, apalagi seperti saya ya, yang kurang memahami filsafat begitu, berpikir kalau filsafat itu berat gitu. Ternyata malahan orang yang mau berfilosofi, seperti kata Kak Wahyu tadi, kita harus mampu ya menempatkan diri sebagai orang yang lugu gitu, dan kita harus bisa cinta kepada ilmu yang ingin kita dalami. Seperti itu ya, Kak. Baik, teman-teman, agar diskusi malam hari ini lebih hangat, silakan bagi yang hendak bertanya atau berdiskusi lebih lanjut untuk mengaktifkan fitur raise hand. Baik, sudah ada kepada Kak Jamaluddin, saya persilakan untuk bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Zalfa telah memberikan waktunya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya Kak. Nama saya Muhammad Jamaluddin. Saya dari Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Izin bertanya kepada jenengan pemateri Pak Wahyudin. Tadi sudah disinggung bahwa filsafat itu adalah kepolosan, filsafat itu permainan kata-kata, dan yang kita cinta kealiman, dan yang terakhir filsafat itu apa tadi bisa apa namanya takjub pada keheningan gitu ya. Nah, yang saya tanyakan adalah kalau misalkan metode berpikir 4 itu sudah kita lakukan, ternyata kita salah dalam berfilsafat. Apakah kesalahan dalam berfilsafat itu juga menjadi filsafat baru gitu? Kita berani berpikir soal konsep batu tadi misalnya. Ketika kita menjelaskan konsep batu, ternyata kita salah menafsirkan soal batu. Ternyata batu itu bukan sesuatu yang keras, misalnya dari hasil perenungan kita. Misalnya saya di Jogja tinggal melihat batu itu bentuknya nggak keras Pak, misalnya jadi lembek misalnya gitu. Nah, di situ ada konsep berpikir bahwa saya punya ketakjuban kepada batu itu. Nah, apakah dalam konsep berpikir itu, ini kan nanti kalau misalkan semuanya kan menjelaskan batu itu kan pasti keras dan lain-lain. Di sisi lain bahwa tempat saya di Jogja ini batunya nggak keras. Nah, apakah itu bisa disebut filsafat juga Pak? Artinya kesalahan berpikir itu apakah jadi filsafat baru atau mungkin stuck pada kesalahan itu dan kita akan mencari kebenaran baru yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Kak Wahyudin, silakan menjawab langsung pertanyaan Kak Jamal. Terima kasih Kakak Jamal. Terima kasih kepada moderator. Teman-teman, filsafat itu tidak berkonsentrasi pada jawaban. Jadi, sepenting-pentingnya jawaban, lebih penting lagi pertanyaan dari filsafat. Jadi, ketika Anda sudah mulai bertanya hal yang fundamental, maka pada saat itu Anda sedang berfilsafat. Entah Anda menemukan jawaban yang berbeda dengan yang lainnya, no problem, it's no problem. Ya. Jadi misalnya ketika seseorang mengatakan bahwa Tuhan itu ada,
Yang lainnya mengatakan Tuhan itu tidak ada. It's no problem. Itu tidak ada masalah. Jadi ketika dikatakan hasil dari perenungan A dan perenungan B berbeda, ya berbeda. Tetapi apa yang membedakan seseorang bahwa dia sedang berfilsafat dan yang lainnya tidak sedang berfilsafat, hanya pura-pura berfilsafat, adalah cara berpikir yang radikal yang diterapkan pada satu objek pikiran. Ya, jadi ketika dia berpikir secara radikal terhadap satu objek yang dipikirkan itu, maka dia sedang berfilsafat. Ya, syarat pertama. Kemudian yang kedua, dia konsisten dengan basis berpikirnya. Ya, jadi misalnya ketika Das Kapital ya disusun itu, Das Kapital itu berangkat dari sebuah hipotesis bahwa manusia itu sama, ya kan? Jadi ketika manusia itu sama, lalu di mana persamaannya dan terus sampai dipikirkan secara mendalam, dan hipotesis yang sedari awal itu bahwa manusia itu sederajat, tidak ada tuan, tidak ada hamba, tidak ada pemerintah, tidak ada yang diperintahkan, dan dia konsisten secara terus-menerus dengan pemikirannya, maka dia sedang berfilsafat. Jadi entah itu dia berbeda dari yang lainnya atau sama, it is no problem. Hasil dari berpikir yang mendalam dan konsisten itulah yang kita sebut sebagai filsafat as a product. Jadi filsafat sebagai sebuah hasil berpikir. Ya. Nah, sementara jalan untuk mencapai filsafat as a product ini, itulah filsafat sebagai jalan berpikir. Nah, gitu kan? Nah, kita sebetulnya lebih perlu mempelajari filsafat sebagai jalan berpikir daripada sebagai produknya. Ketika kita membaca Das Kapital, teman-teman, entah Anda setuju atau tidak setuju dengan kesimpulan yang dipaparkan oleh Karl Marx, tetapi yang terpenting adalah Anda sudah mengembara pada cara berpikir Karl Marx dan Anda melihat konsistensinya, radikal dalam berpikirnya, taat pada definisi-definisi yang diajukan sendiri. Jadi seperti Anda mengaruhi cara berpikirnya. Anda sepakat, tidak sepakat, no problem. Saya pun nggak sepakat sebagian dan sepakat sebagian. Nah, it is no problem. Nah, itulah indahnya kita berfilsafat, ya kan? Ketika Anda membacanya Sabda Zarathustra dari Nietzsche, gitu kan? Anda paham bagaimana dia berpikir dan Anda paham bagaimana dia sampai pada kesimpulan tersebut, maka Anda sedang mengaruhi pikirannya. Dan it is no problem ketika Anda berbeda, tetapi setidaknya Anda melihat konsistensi dari para filosof itu. Gitu kan? Jadi sekali lagi, apakah dia menghasilkan filsafat baru? Bisa jadi. Maybe yes, maybe no. Karena tidak semua hasil pikiran itu disebut dengan filsafat. Nanti dia berpikir secara mendalam dan radikal, kemudian konsisten dengan hipotesis yang dibuatnya. Itu baru filsafat tuh. Jadi kalau ada yang mengatakan, menurut saya kucing itu adalah binatang yang bla 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 bla, no problem, silahkan berpendapat seperti itu. Tetapi konsistensinya harus diuji. Gitu ya, teman-teman. Itu filsafat indah sekali itu. Jadi ada orang yang benar-benar filosof, mendalam berpikirnya. Ada yang sok-sokan filosof. Terutama teman-teman yang masih menjadi mahasiswa nih sekarang nih. Baru belajar filsafat, misalnya di kelas filsafat 3 hari, itu keluar-keluarnya minta ampun, tuh diajak semua debat orang. Apakah seperti itu? Maybe yes, maybe no. Ketika yang diajukan itu memang sangat argumentatif, mendalam, konsisten, maka bisa jadi dia sedang berfilsafat. Ya kan? Dan siap diuji. Ya, gitu ya, teman-teman. Oke. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, siap. Baik, sudah jelas ya Kak Jamal atas jawaban dari Kak Wahyu. Baik, teman-teman yang lain, apakah ada yang hendak bertanya lagi?
Baik, ada Kak Melisa. Silakan Kak Melisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak lihat Perkenalkan, wajahnya ya. itu apa nantinya nggak stabil jaringannya. Hmm. Perkenalkan, nama saya Melisa dari Banten. Izin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak sempat menyinggung ya bahwa ilmu filsafat itu mengandalkan logika. Nah, yang Melisa tanyakan itu pengertian logika itu sendiri apa sih? Dan apakah ketika kita berpikir secara logika, pikiran itu udah pasti benar atau enggak sih, Pak? Dan Melisa bertanya lagi, apakah Al-Quran itu logis atau tidak, Pak? Terima kasih. Pertanyaan yang menarik sekali ya. Mangga Kak Wahyu. Ya, jadi bukan sebetulnya logika ya. Logika itu ngikut pada pertanyaan kepolosan kita. Karena kita bertanya tentang hal-hal yang sangat remeh-temeh, maka untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita butuh definisi. Misalnya kos kaki. Apa itu kos kaki? Nah, kita butuh definisi dari kos kaki itu. Sementara ilmu yang membahas tentang definisi itu adalah ilmu logika. Jadi diperbaiki dulu nih. Nah, terus apa itu logika? Logika sederhananya adalah cara berpikir yang benar. Kira-kira gitu ya. Misalnya yang paling fundamental dalam logika itu cuma satu tuh, yaitu sesuatu itu hanya sama dengan sesuatu itu sendiri. Artinya sesuatu yang bukan sesuatu itu tidak sama dengan yang bukan sesuatu itu. Gitu kan? Itu yang paling fundamental. Satu itu hanya sama dengan satu. Dua itu hanya sama dengan dua. Satu itu tidak sama dengan dua. Gitu kan? Dan dua itu tidak sama dengan satu. Itu namanya logika. Logika itu seringkali dipahami orang sebagai sesuatu yang apalagi harus dipelajari. Saya sepakat bahwa untuk mendalaminya harus dipelajari. Tapi logika itu include di dalam diri kita. Include di dalam diri kita sebagai jejak kebenaran. Dan cara mengukurnya adalah dengan diri kita sendiri. Kebenarannya hanya bisa digapai dengan kejujuran. Saya kasih contoh teman-teman ya. Dan contoh ini sering sekali saya berikan kepada teman-teman yang lain dalam materi yang berbeda. Misalnya, adakah yang bisa membantah bahwa satu itu lebih kecil daripada dua? Ini logikanya. Satu lebih kecil dari dua. Benar apa salah? Jawab aja. Ini katanya mau jadi filosof ini. Harus berani. Benar, Bapak. Salah, Pak. Nih, satu lebih kecil daripada dua. Ini ingat ya, untuk menjadi filosof, berani berpikir dan jujur dengan pikiran kita sendiri. Salah, Pak. Salah. Karena juara satu lebih besar daripada juara dua. Ya. Juara. Bukan ya, pertanyaan saya spesifikkan lagi. Satu, ya itu bermain logika ya, karena dia sebetulnya mempertanyakan apa itu definisi satu, apa itu definisi dua. Yang kita bicarakan di sini adalah jumlah. Jumlah satu apel lebih sedikit daripada dua apel. Benar apa salah? Benar. Benar. Ini jujur aja dulu, nggak usah ribet. Filsafat itu nggak ribet. Benar. Cuma ya benar ya. Nggak usah nih. Iya, Satu Pak. apel, Ya, benar. satu apel lebih sedikit daripada dua apel. Saya balik lagi, dua apel lebih banyak daripada satu apel. Benar apa salah? Benar. Benar. Saya cuma mau buktikan bahwa kebenaran itu include di dalam diri kita sebagai sebuah sistem. Benar ya? Benar. Ini benar. Satu lebih sedikit daripada dua. Dan dua lebih banyak daripada satu.
Ya, pertanyaan saya, kenapa Anda mengakui bahwa itu benar? Ayo. Ada ukurannya? Ya, karena Ada. sesuai dengan faktanya. Ada ukurannya? Atau dia muncul langsung saja? Iya, logis kalau satu itu lebih kecil daripada dua. Dua itu lebih kecil daripada satu. Saya kasih contoh lagi nih. Kalau di Rusia, ternyata di sana disepakati, satu itu lebih besar daripada dua. Dan dua itu lebih kecil daripada satu. Apakah orang-orang Rusia, satu negara nih loh, misalnya ya, misalnya satu negara nih, di Rusia sana, orang semua sepakat satu negara bahwa dua itu lebih kecil daripada satu. Apakah dia benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Saya ulangi ya. Ini kita kan udah sepakat nih, di sini udah sepakat nih. Di jamaah Zoomia. Bahwa satu apel itu lebih sedikit daripada dua apel. Dan dua apel itu lebih banyak daripada satu apel. Tetapi ada satu negara, misalnya mengatakan bahwa enggak, sebaliknya. Satu apel itu lebih banyak daripada dua apel. Dua apel itu lebih banyak, lebih sedikit daripada satu apel. Yang mana yang benar? Jamaah Zoomia. Benar semua Ustaz, berdasarkan apa? Benar semua. Jadi benar orang Rusia itu. Karena Benar juga kita. Iya. Jadi kebenaran karena kesepakatan atau memang dia lahir dari dalam diri kita? Oke. Kalau agak membingungkan ini saya buat contoh yang lain. 1 tambah 1 berapa? Dan kenapa kita mengakui bahwa 2 itu benar ketika 1 tambah 1? Apakah karena kesepakatan atau dia include dalam diri kita? Include dalam diri kita. Kalau orang Rusia mengatakan 1 tambah 1 3, benar atau salah? Salah. Kenapa kita meyakini bahwa dia salah? Karena itu tidak include dalam diri kita. Maksudnya tidak include? Karena itu include dalam diri kita. Ya, jadi dasar logika itu adalah kebenaran yang tidak terbantahkan oleh siapapun. Jadi nggak ada yang bisa membantah di seluruh dunia bahwa 1 apel itu lebih sedikit daripada 2 apel. Itu dasar dari logika. Setelah dipahami ini, semua rincian logika akan seperti itu saja. Anda belajar ilmu mantik nanti. Saya belajar mantik, teman-teman. Nah, dasar dari ilmu psikokonsistens yang Anda lihat itu di pamflet Wahyudin Kossar itu penulis buku sains. Basis daripada psikokonsistens mantik dan filsafat. Dan itu digunakan sebagai terapi. Ya. Dan itulah yang disebut bahwa logika itu berasal dari kebenaran yang tidak terbantahkan oleh siapapun yang memiliki akal sehat. Bahwa tidak ada yang bisa membantah bahwa 1 itu lebih kecil daripada 2. Atau tidak ada orang pun di dunia ini berakal sehat yang bisa membantah bahwa 1 itu hanya sama dengan 1. Ya? 2 itu hanya sama dengan 2. Jadi kalau Anda belajar matematika, 1 sama dengan 2 salah, itu sudah pasti salah. Nah, logika nanti ini melahirkan nanti matematika. Dan seluruh turunan-turunan yang lain. Jadi ketika Anda belajar matematika, Anda belajar logika. Jadi itulah yang disebut dengan kebenaran aksiomatik. Jadi logika itu adalah mengembalikan seluruh kebenaran-kebenaran yang ada menuju pada kebenaran yang aksiomatik. Kebenaran aksiomatik yang seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa 1 itu lebih kecil daripada 2. Atau 1 itu hanya sama dengan dirinya sendiri.
Ketika ada satu yang lain, satu aksen, dia tidak sama dengan satu, salah itu. Gitu kan? Dan kebenaran. Saya kasih contoh lagi. Kenapa ada lahir filsafat Islam misalnya? Nih, nggak apa-apa ya saya jawab panjang-panjang supaya kita nanti lihat nih bagaimana relevansi daripada filsafat ini menuju pada filsafat Islam. Apa isinya? Pembelajaran filsafat ini menuju pada akidah apalagi akidah umat Islam. Gini, Allah kan esa kan, jadi yang dimaksud dengan esa adalah walam yakul lahu kufuwan. Ini relevan tadi dengan pertanyaannya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa itu artinya? Nah, coba kita perhatikannya. Kul huwallahu ahad. Dialah Allah. Katakanlah dialah Allah yang ahad. Ahad itu bukan wahid. Ahad itu tunggal. Ya. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan itu satu, berarti bisa jadi dua, bisa jadi tiga. Tapi kalau kita mengatakan Tuhan itu tunggal, nggak bisa menjadi apa-apapun. Ya, namanya tunggal ya tunggal. Gitu kan? Misalnya anak ke satu, berarti ada kemungkinan anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Tapi kalau mengatakan anak tunggal, nggak ada anak tunggal dari tiga bersaudara. Mana bisa? Kita kul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung, lam yalid, walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak serupa dengan selainnya. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah Al-Quran itu logis? Ya logis. Al-Quran itu aksiomatik. Ketika Allah mengatakan dia esa, dia tunggal, maka tidak ada yang serupa dengan dia. Karena satu itu hanya serupa dengan dirinya sendiri. Satu hanya sama dengan dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud dengan lam yakullahu kufuwan ahad. Dan logika-logika yang lain dalam Al-Quran, kalau teman-teman belajar tentang mukjizat, apalagi angka-angka dari Al-Quran, Anda akan melihat sistematika Al-Quran yang begitu logis. Jawab pertanyaan nggak nih? Saya kasih jawaban, tapi berisi pertanyaan. Mudah-mudahan jadi Allah. Bisakah yang satu itu melahirkan banyak? Allah menciptakan alam semesta. Alam semesta ini tunggal apa? Satu atau bermacam-macam nih? Bermacam-macam. Bermacam-macam. Nah, kalau Allah? Tunggal. Tunggal. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah sesuatu yang tunggal itu menjadikan sesuatu menjadi jamak, menjadi banyak? Ini kajian filsafat Islam ya teman-teman, yang melahirkan dua aliran besar dalam Islam, yaitu aliran teologis dan aliran falsafi. Jadi dalam memahami secara ontologis alam semesta ini, teman-teman harus paham itu terbagi menjadi dua aliran. Aliran teologis mengatakan bahwa bisa saja karena Allah Maha Kuasa untuk menciptakan segala sesuatu secara jamak, dan itu yang kebanyakan kita amini. Tapi bagi orang filosof enggak. Yang satu itu tidak mungkin menghasilkan banyak. Ya kan? Yang satu, dan ini dianggap sebagai kebenaran aksiomatik. Faqidu syai' la yu'ti. Sesuatu itu ketika dia tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak akan bisa memberikan sesuatu. Kalau dalam diri Tuhan itu yang kita anggap sebagai esa, hanya esa, maka dia hanya akan melahirkan satu juga. Nah, itulah nanti yang melahirkan teorinya Ibnu Sina, Al-Farabi. Kemudian nanti juga akan dibantah oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian terjadi dialektika lagi setelah zaman Imam Al-Ghazali. Kemudian muncul siapa lagi namanya? Tahafut judul kitabnya.
Dan itulah nanti kemudian diamini oleh banyak filosof-filosof muslim setelahnya yang terbagi menjadi aliran, dan kebanyakan itu diamini oleh orang-orang tasawuf yang secara falsafi yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin, mustahil melahirkan jamak. Yang memungkinkan adalah Tuhan hanya mungkin menghasilkan satu juga. Gitu kan? Ini sebagai gambarannya biar ada apa lagi. Barangkali nanti ada materinya teman-temannya dari para pemateri yang lain. Ini jawaban saya kena nggak ya? Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Wahyudin Kasal. Maaf, saya menggantikan Kak Zalfa. Sepertinya beliau terkendala sinyal ya, jadi belum bisa melanjutkan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Fahri telah mengangkat tangan nih, langsung open mic-nya aja atau bagaimana nih? Kak Fahri. Ya baik. Open mic dong. Ya. Open mic aja. Ya, oke. Silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak lihat wajahnya nih, yang mana nih? Ya, ini Pak. Kak ya. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin memberikan sedikit perspektif saya juga lah terhadap materi ini ya, tentang pengenalan filsafat dan lain sebagainya. Yang mana nih orangnya nih? Oh ya, silakan. Saya udah lihat nih. Oke. Ya, yang pertama, saya diskusi ini tidak hanya semuanya yang bertanya, tetapi ada yang memberikan perspektif-perspektif lah. Karena kalau saya baca buku di dalam bukunya Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, ya jangan pemateri saja yang memberikan materi, sedangkan yang mendengar hanya sebagai mendengar saja. Jangan memberikan perspektif, itu penting. Bahkan dengan filsafat itu juga penting memberikan perspektif, pendapat tibanya. Kalau ada salah-salah nantinya tolong dikoreksi, karena kita sama-sama belajar. Terkait materi ini, saya sering menemukan teman-teman saya ketika saya ajak diskusi tentang filsafat, pasti dia mengelak tentang, oh janganlah bro, ini akan merusak akidah. Kan itu ya, kalau diskusi dengan orang-orang yang memang tidak paham filsafat, mereka mengatakan bahwasanya filsafat haram, tetapi apa itu filsafat nggak tahu. Nah kan lucu jadinya. Nah, saya sering mengatakan kepada orang-orang seperti ini yang mengatakan filsafat sesat dan lain sebagainya. Jadi kalaupun benar filsafat itu sesat nantinya, untuk membuktikan kamu harus dia itu harus berfilsafat juga kan. Untuk membuktikan sesatnya filsafat, dia harus punya argumen ya kan. Dan ketika argumen itu disusun, sebenarnya sadar atau tidak sadar, dia sedang berfilsafat untuk menyesatkan filsafat itu. Jadi pada akhirnya pembuktian akan kesesatan filsafat itu sendiri akan menuntut dia mempelajari filsafat. Sebab kalau tidak, tuduhan dia akan menjadi gombalan yang tidak perlu menjadi perhatian. Nah, gitu. Jadi seperti yang Kak Wahyu bilang tadi, orang yang memandang filsafat sesat dan lain sebagainya, sebetulnya dia tidak mengetahui perbedaan antara filsafat sebagai ilmu dengan filsafat sebagai produk pemikiran, karena itu dua hal yang berbeda ya kan. Tetapi yang ingin saya tanyakan gini, Kak, ketika saya membaca beberapa buku tentang filsafat, artinya membaca buku tentang produk filsafat dari filsuf-filsuf. Misalnya saya baca tentang absurdisme-nya si Albert Camus. Ketika membaca, oh rupanya saya setuju tentang gagasan yang dibawa oleh Albert Camus itu. Nah, itu bisa nggak dikatakan ketika saya setuju tentang gagasan Albert Camus itu, bisa nggak saya dikatakan sebagai orang yang gagap dalam berpikir? Nah, gitu Kak.
dikembalikan. Oke, gimana? Udah ini? Ya, dikembalikan. Moderatornya menghilang. Iya, iya maaf ya Mohon maaf teman-teman. tadi sinyalnya Iya. jelek. Oh iya, bagaimana Kak Zalfa nih, mau Gimana dilanjut nih? langsung Udah? nih atau gimana? Oke, saya lanjut aja ya Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Cahyo Nugroho. Mau open mic-nya atau saya bacakan nih Kak? Saya jawab satu-satu dulu lah. Oh, satu-satu Saya dulu. nggak bingung Oh, nih. ini masih Pertanyaan dari masih Kakak Fahri ya? tadi ya. Belum ya? Oh iya, ya sudah. Lanjut aja tadi langsung. Maaf. Ya, saya dilupakan ya. Oh, maaf Mudah sekali. orang melupakan saya. Ini baru belajar sesi pertama filsafat nih udah melupakan. Ya. Nah. langsung sesi yang tinggi Ya, gitu ya. Kakak Fahri mohon diperjelas dulu. Ya. Kakak Fahri mohon diperjelas dulu nih Kakak Fahri di bagian mana yang dipertanyakan ketika membaca sebuah produk dari pemikir terus ya terkadang kan kalau kita pungkiri bahwasanya kita akan membicarakan juga tentang pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh filsuf-filsuf itu ya kan. Nah, misalnya kita berjumpa dengan gagasan-gagasan filsuf. Gagasan filsuf sebetulnya banyak, saya kasih contoh saja gagasan yang dibawa oleh Albert Camus, absurdisme. Saya setuju terhadap itu, dan ketika saya setuju dengan gagasan-gagasan Albert Camus yang memang nanti cenderung keluar dari nilai-nilai nilai-nilai keagamaan, ya kan? Nah, apakah nanti saya bisa dikatakan sebagai orang yang gagap dalam berpikir atau gagap dalam menerima ilmu? Nah, gitu sih Kak. Karena ya ketika saya mendengar gagasan-gagasan dari pemikir-pemikir itu, dari filsuf dan sebagainya, kadang saya, oh benar rupanya ya, ini rasional rupanya, dan ini relate sekali dengan kehidupan saya, sementara itu bertentangan nilai-nilai agama. Nah, bagaimanalah caranya meminimalisir hal-hal tersebut? Karena kan kita berpatokan juga dengan nilai-nilai agama yang ada di dalam diri kita, bahkan dari sejak lahir yang dibawa oleh orang tua kita kan. Gitu sih Kak. Oke. Saya paham nih. Mudah-mudahan saya nggak lupa nanti ya. Tapi saya mau komentari dulu teman-teman. Nih teman-teman yang masih nganggap haram filsafat nih, kita bongkar dulu nih. Ya. Ini kalau saya udah kalau filsafat tersesat nih, saya udah jauh tersesat. Ya, tapi begitu kita harus bijaksana ya teman-teman. Makanya saya akan kunci terlebih dahulu tuh bahwa filsafat yang teman-teman haramkan itu adalah filsafat as a product dari hasil berpikirnya orang. Sementara jalan untuk berpikirnya itu Anda tidak mau temukan. Makanya orang-orang yang cenderung mengharamkan filsafat itu cenderung tidak ingin untuk mengikuti alur berpikir dari filosof. Makanya dia hanya sampai pada kesimpulan. Dan Imam Al-Ghazali dianggap sebagai biang kerok dalam pengharaman filsafat. Ketika lahir Tahafut al-Falasifah itu, teman-teman ada yang pernah baca? Jadi Tahafut al-Falasifah itu kalau judul, macam-macam judul terjemahnya, kerancuan para filosof atau apalah gitu kan. Itu teman-teman, itu ketika kita mengatakan Imam Al-Ghazali mengharamkan filsafat, maka pertanyaan yang muncul, filsafat mana yang diharamkan Imam Al-Ghazali? Bukan filsafat keseluruhan, teman-teman. Kita bisa buktikan
tunggu dulu, sebelum kita buktikan ya. Ini karena terlanjur teman-teman mau belajar filsafat nih, kita dan Muslim ya semua. Barangkali sebagian besar di antara teman-teman aktivis ya, dan agak alergi tuh dengan filsafat. Nah, saya tahu juga ya. Teman-teman, Imam Al-Ghazali mengharamkan filsafat yang mana? Filsafat yang keluar dari akidah. Dan untuk itulah Imam Al-Ghazali menuliskan 20 poin dari kesesatan filsafat. Jadi 20 poin itu saja yang dianggap sesat. Dan 20 poin itu pun dipilah-pilah teman-teman. Bagian teman-teman yang sudah membaca hafal maka akan ngerti. Dan membantahnya dengan menggunakan argumen filsafat juga. Jadi yang manakah yang dibantah? Lebih tepat kalau kita mengatakan bahwa filsafat Imam Al-Ghazali berbeda dengan filsafat Ibnu Sina pada bagian-bagian tertentu. Itu baru adil. Jadi dalam dialektika keilmuan sebetulnya tidak terlalu bijak, ya, tidak terlalu bijak ketika kita sepakat dengan satu model pemikiran tertentu, kemudian kita mengharamkan yang lainnya. Oke, kita nggak sepakat dengan pemikiran Ibnu Sina yang mengatakan misalnya bahwa alam semesta ini baka ada bersama Tuhan. Sementara dalam akidah mayoritas umat Islam, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah 98%, alam semesta ini hadis baru. Dan itu dibantah oleh Imam Al-Ghazali dengan argumentasi yang sangat konsisten. Ya? Jadi ini kalau saya tuh bisa tuh meyakinkan teman-teman kalau alam semesta ini sebetulnya ada bersama Tuhan dengan menggunakan argumentasi Ibnu Sina. Iya kan? Saya tidak akan memunculkan argumentasi Imam Al-Ghazali. Karena pasti akan geleng-geleng, oh iya ya ternyata jalan berpikirnya sehingga dia sampai pada kesimpulan ini adalah begini. Dan kadang kita alergi untuk memahami jalan berpikirnya itu. Ya, jadi ada 20 poin itu. Ya. Nah, itu. Jadi yang diharamkan Imam Al-Ghazali tentang filsafat adalah sebagian filsafat yang menurut Imam Al-Ghazali itu bertentangan dengan akidah umat Islam sekaligus bertentangan dengan logika. Jadi ada beberapa inkonsistensi daripada para filosof ini tersendiri, terutama Imam Ibnu Sina. Nah, gitu kan? Jadi mereka juga sebetulnya tidak mampu membuktikan keberadaan Tuhan, tidak mampu membuktikan juga kekekalan daripada alam semesta ini, dan itulah yang dibabat oleh Imam Al-Ghazali. Nah, sekaligus menjawab juga komentar dari Kakak Fahri tadi tentang gagap berpikir. Jadi ketika dia bertentangan dengan agama, ketika Anda berpikir mendalam dan ada satu kaidah dalam agama, ya yang Anda maksudkan barangkali kaidah fikih kali ya. Jadi kaidah fikih itu lahir dari mana? Dari usul fikih. Usul fikih itu sendiri dari filsafat, teman-teman. Akidah itu apa tuh? Dari ilmu kalam, ada filsafat. Ya? Makanya filsafat disebut dengan mother of knowledge. Basis ibunya daripada seluruh ilmu pengetahuan. Karena nggak ada satupun ilmu pengetahuan kecuali lahir dari filsafat. Nah, artinya ketika Kakak Fahri misalnya yang dianggap sebagai gagap berpikir karena ternyata bertentangan dengan akidah Islam, yang enggak, Anda hanya bertentangan dengan salah satu landasan filosofis dalam ilmu fikih. Iya kan? Anda hanya bertentangan dengan salah satu landasan filosofis. Landasan filosofis itu disebut dengan usul fikih. Ya kan? Kalau Anda mau merombak usul fikih, maka Anda harus berdialektika. Berpikir secara mendalam, lahirkan yang baru sebagai pembanding bahwa ini salah. Gitu kan? Jadi jujur aja tuh dalam berpikir, saya nggak sepakat dengan cara ulama misalnya berpikir tentang salahnya la darar wala dirar. Misalnya dalam salah satu kaidah usul fikih yang itu melahirkan banyak sekali cabang-cabangnya, itu tidak boleh mudarat dan tidak boleh memudaratkan. Lalu muncul satu pendapat bahwa itu salah tuh, ya kan? Karena misalnya ada filosof yang lain mengatakan seperti itu. Maka ini kaidah ini harus diubah. Silakan aja. Yang penting Anda konsisten dalam berpikir dan berpikirnya radikal.
Lalu bagaimana? Setelah itu lahirkan produknya. Anda jika bising argumentasi, biarkan umat kemudian yang memilih. Iya kan? Karena salah satu kaidah dalam agama kita bahwa kebenaran itu pasti akan selalu mayoritas. Itu disebut dengan al-a'zam. Maka disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Karena umat itu maro'al muslimuna khairan fahuwa indallahi khair. Ketika umat Islam memilih itu sebagai sebuah kebaikan, maka di sisi Allah juga itu kebaikan. Nah, gitu kan? Jadi kalau Anda punya produk dalam berpikir, siap diuji oleh kehidupan. Seberapa konsistenkah dia bertahan? Ya kan? Dalam mazhab-mazhab Islam pun, itu yang hanya lulus dalam ujian kehidupan, hanya 4 mazhab yang berdiri sampai sekarang. Anda jangan berpikir bahwa mazhab dalam Islam itu hanya sampai 4 mazhab saja. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. No. Itu ada banyak sekali mazhab. Tetapi zaman mengujinya kemudian gugur satu-satu. Nah, dan tersisalah 4 mazhab sampai sekarang ini. Banyak mazhab itu. Kita bisa catat sampai 13 mazhab menurut catatan yang lain, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetapi yang namanya buah pikiran, ketika dia mengandung kebenaran, maka dia tidak akan lekang oleh waktu. Nah, gitu kan? Teman-teman sekalian, itu yang saya bisa jawab. Ya, nanti direnung-renungi sendirilah. Ya? Ya, silakan moderator. Baik, bagaimana Kak Fahri? Apakah sudah menjawab pertanyaan Kak Fahri nih? Ya, sudah sih. Tetapi saya boleh mengomentari sedikit ya? Ya Kak, langsung saja. Ya, mohon maaf ya, sedikit lagi tentang apa tadi, tentang filsafat haram tadi. Saya ingin mengomentari sedikit, memberikan pandangan sedikit lah. Saya dapat literasi tentang kenapa filsafat haram. Nah, ketika itu Imam Syafi'i, kalau nggak salah, Imam Syafi'i, ketika masa Imam Syafi'i ya, maka banyak orang di masyarakat dari ketika itu Imam Syafi'i membahas filsafat tentang teologis, ya kan? Tentang teologis, apa itu Tuhan, di mana Tuhan, Tuhan itu ada atau enggak. Akhirnya ketika pembahasan tidak komprehensif, tidak habis, akhirnya apa? Akhirnya banyak yang murtad. Nah, keluarlah fatwa dari Imam Syafi'i bahwasanya filsafat itu haram, ya kan. Nah, sekarang kan dari kaum, enggak menyebut nama lah, dari kaum sebelah lah, mengatakan filsafat itu haram, filsafat itu haram. Sementara mereka tidak tahu apa yang diharamkan. Sementara fatwa itu kan sifatnya nggak berlaku sampai akhir zaman. Ketika fatwa itu tidak berlaku di zaman sekarang, ya sudah nggak dipakai lagi, kan gitu sifatnya ya. Dan sedikit lagi tentang filsafat, saya mengartikannya sebagai cinta kebijaksanaan. Love is wisdom. Cinta kebijaksanaan. Kenapa tidak cinta kebenaran? Karena kalau kita sudah bijaksana, sudah pasti benar. Tapi kalau benar, belum tentu bijaksana. Misal, ketika saya berjumpa dengan orang yang gemuk, ya, misal yang gendut, ya, saya mengatakan kepada dia, woi, gendut. Nah, itu akan menyakitkan hatinya, walaupun itu benar. Tetapi kita tidak bijaksana. Saya bertemu dengan orang, dia triplek. Benar, bentuknya seperti triplek, bijaksana. Itu sih dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih pertanyaannya. Langsung saja dijawab Kak Wahyudin nih. Pertanyaannya udah keren banget. Saya mau jawab apa ini? Bertanya, oh iya, nggak mengharamkan filsafat ya. Teksnya itu, teman-teman yang seringkali diambil, teksnya adalah pengharaman ilmu kalam. Dan itu merujuk kepada Mu'tazilah pada zaman itu. Jadi nggak benar itu ya. Jadi sama dengan Imam Syafi'i mengharamkan. Ternyata teksnya tertopol. Jadi yang dimaksudkan bukan yang itu. Jadi ada beberapa memang yang cenderung ulama mengharamkan. Tetapi lagi-lagi ketika diharamkan filsafat, dokumentasi pengharaman filsafat. Dan pada saat itu dia sedang berfilsafat. Sama orang misalnya, kita dahulukan Al-Quran dan hadis di atas akal. Pernah dengar ini? Siapa yang sepakat?
Yang benar yang mana nih? Al-Quran dan hadis saja nggak perlu pakai akal, atau akal lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis, gitu. Ini saya ngajakin tersesat semua teman-teman. Akal yang tunduk kepada Al-Quran dan hadis. Akal yang tunduk. Itu biasanya saya bercanda tuh dengan teman-teman yang seperti itu. Tapi ini di forum aja kita ya. Direkamnya ternyata. Enggak ya. Saya ingin katakan dulu sebelum keluar cap kafir kepada saya atau tersesat. Saya ini ustadz ya. Teman-teman bisa cek profil saya. Bisa searching siapa saya. Saya konsisten di atas ajaran agama Islam. Tetapi saya benci juga yang orang-orang yang terlalu apalagi terlalu menempatkan akal itu di bawah telapak kaki. Seolah-olah akal itu bukan sesuatu yang mulia. Saya biasanya bilang, jangan pakai akal. Mereka biasanya bilang, jangan pakai akal dalam memahami Al-Quran dan hadis. Lalu saya bilang, lalu kalau tidak memakai akal, kita pakai dengkul. Atau saya bertanya seperti ini, misalkan ada orang di dunia ini yang kita sudah operasi otaknya, kita keluarkan dia punya otak, lalu kita hadapkan dia Al-Quran dan hadis. Bisakah dia memahami Al-Quran dan hadis? Nah, itu kasusnya sama dengan orang-orang yang mengharamkan filsafat. Nah, tapi kita bisa toleransi ya. Memang ada beberapa yang mengharamkan filsafat, tapi kita mengatakan proses pengharaman filsafat itu berangkat dari cara berpikir juga. Sementara filsafat itu ada sebagai sebuah produk dan ada sebagai sebuah cara berpikir. Dan cara berpikir itulah yang melahirkan kesimpulan bahwa filsafat itu haram, sebagaimana Imam Al-Ghazali kemudian melahirkan kesimpulan bahwa ada beberapa poin dari para filosof itu yang kemudian itu diharamkan bagi akidah umat Islam. Tetapi argumentasinya argumentasi filosofis. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itulah sebabnya dalam usul fikih itu, dalam usul fikih misalnya dari Imam Malik rahimahullah, itu kan dalam apa lagi? Dalam tradisi mazhab Maliki, ini melebar sedikit ya, nggak apa-apa teman-teman ya, biar asyik. Dalam tradisi mazhab Maliki itu puasa Syawal itu nggak ada lagi. Puasa Syawal 6 hari. Nah, ketika ditanyakan misalnya, kenapa tuh dalam mazhab Pak yang aneh ini teman-teman ya, puasa Syawal itu tidak ada dalam mazhab Maliki, tapi dalam kitab Muwatta, setahu saya ya, dalam kitab Muwatta itu hadis memuat tentang puasa 6 hari setelah bulan Ramadan itu ada. Lalu kenapa Imam Malik tidak mensunnahkan puasa Syawal 6 hari? Ya, karena itu bertentangan dengan usul yang dibuat sendiri oleh Imam Malik. Bahwa ada yang disebut dengan amal ahli Madinah. Jadi amal ahli Madinah adalah usul fikih, usul yang dibangun oleh Imam Malik, yang mana itu maksudnya adalah amalan-amalan orang-orang Madinah. Jadi dalam logika Imam Malik begini, saya mau menunjukkan bahwa logika sangat berfungsi dalam fikih, ya, dalam agama yang kita sebut dalam agama. Dalam logika Imam Malik, Madinah yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah model Muslim dan model sistem yang paling utuh. Imam Malik itu lahir tahun 80 Hijriah, jadi masih sangat dekat dengan Rasulullah, sehingga kehidupan Islam itu bisa tergambarkan dari situasi Madinah. Sehingga dalam logika Imam Malik mengatakan, kalau itu baik, maka tentu ahli Madinah sudah mengamalkannya. Paham nggak nih maksudnya nih? Ternyata cek per cek, orang-orang Madinah tidak ada yang mengamalkan puasa Syawal 6 hari setelah Ramadan. Kalau puasa Syawal itu ada, maka tidak ada yang mendahului orang-orang Madinah untuk melakukan puasa Syawal 6 hari itu. Itu logika Imam Malik. Itu kita belum bicara Al-Quran dan hadis, belum. Jadi logika dulu yang dibangun, bahwa agama ini bagaimana diamalkan? Agama ini harus diamalkan, harus sesuai dengan amal ahli Madinah. Nah, gitu kan? Maka amal ahli Madinah lebih tinggi posisinya daripada hadis. Apakah Imam Malik kafir? Ini saya cuma mau mengantar teman-teman bahwa ternyata posisi akal itu
ada dalam agama kita. Makanya disebut dengan la dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Terus kewajiban agama itu hanya bagi orang-orang yang berakal. Makanya anak-anak tidak diwajibkan tuh untuk melaksanakan tuntunan syariat. Nanti ketika dia disebut dengan akil balik, itu akil berakal, ya kan? Balik, apa disebut dengan balik? Ketika dia sampai pada akal mumayiznya. Mumayiz apa itu? Ketika akalnya sudah mampu membedakan yang hak dengan yang batil dari dirinya sendiri, bukan niru. Maka disebutlah la dina liman aqla lahu. Maka yang membedakan antara usul fikih dari Maliki dan Syafi'i ya dari sistem akalnya, usulnya yang dibuat bagaimana agama ini diamalkan. Jadi teman-teman, saya himbau teman-teman ini, ayo jika kita berpikir secara jujur, itu kebenaran itu lebih banyak diterima daripada kesalahan. Kalau kita misalnya berpikir dengan jujur dan konsisten, kemudian dalam penilaian Allah nanti kita salah, kita bisa berargumentasi di hadapan Allah bahwa saya sudah berijtihad semampu akal yang engkau telah berikan kepadaku. Dan engkau sudah mengatakan bahwa orang yang berijtihad dengan sungguh-sungguh, kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Dan saya pikir Allah maha bijak dalam persoalan ini ya, teman-teman. Nih kalau filsafat tersesat, gue udah tersesat nih. Oke. Nih serius-serius sama nih, ketawa dong. Ayo moderator, ini udah jam berapa nih? Oh ya Kak, udah malam banget ya, nggak apa-apa nih Kak, masih asik kok ngobrolnya, pasti banyak banget nih yang mau tanya. Tadi ada Kak, siapa tadi nanti saya itu ya, gimana Kak Fahri tadi sudah menjawab belum untuk pertanyaan Kak Fahri nih? Aman. Pertanyaan tadi ya? Aman. Apa pernyataan? Ya, lanjut. Lanjut, boleh. Mau nanya lagi nggak Kak Fahri, mungkin langsung mau berondong lagi? Enggak lanjut Kak. Dikasih kesempatan yang lain juga. Moderator Oh ya Kak, silakan. Ya, baik ya, terima kasih moderator. Sesuai dengan judulnya tentang filsafat ini ada atau tidak, yang saya pertanyakan sama Ustadz, bagaimana ini termasuk di dalam jangka dalam berpikir. Yang saya tahu Kak Ustadz, filsafat ini kan ada filsafat yang versi Barat, juga ada filsafat yang versi Islam. Yang pertanyakan Ustadz, filsafat ini dia apakah dibuat oleh orang Islam atau dibuatkan oleh orang versi Barat? Karena sekarang ini yang kita belajar itu Kak, Ustadz, yang kita belajar itu sekarang ini filsafat versi orang-orang Barat. Itu pertanyaan saya Ustadz. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Kak Cahyo Nugroho atas pertanyaannya. Langsung saja Kak Wahyudin nih, langsung dijawab Iqmal, nih. Moderator nama saya Iqmal. Oh Kak Iqmal ya, saya salah baca atasnya ya tadi. Oh maaf Kak. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya Kak Iqmal. Nah langsung aja Kak Wahyudin Kasal nih, langsung dijawab pertanyaan dari Kak Iqmal. Moderatornya harus didenda ini. Nanti kayaknya dimarahin. Ngantuk kayaknya Ustaz. Udah. Soalnya bahasanya sangat luar biasa, jadi bikin ngantuk. Enggak sih, nggak ngantuk, cuman agak gimana ya? Lumayan berat, lumayan tinggi bahasanya gitu. Gimana lagi cara saya menyederhanakan? Ini karena teman-teman ya, itu kalau belajar filsafat itu memang harus buka pikiran ya teman-teman. Selama ini semua itu kita terima secara doktrin, ya kan? Yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Oke, gitu kan? Dan kita tidak mau menelusuri argumentasi sampai seseorang itu sampai pada kesimpulan tertentu. Sehingga itu gini loh teman-teman. Pertanyaan paling basic nih. Apakah teman-teman yakin bahwa saya tanya nih, Rasulullah ada nggak nih? Apa Kak? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada nggak? Yakin ada. Sekarang nggak ada. Oh sekarang. Yang sederhana aja, nggak usah diberat-beratin. Nanti tambah puyeng.
Anggaplah teman-teman, oh ya ada karena dia teladan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda yakin bahwa dia ada? Melalui sejarah, membaca sejarah. Bagaimana kita yakin sejarah yang disampaikan itu benar? Menceritakan. Mungkin saya masuk Kak. Ini ya, boleh, boleh. aneh ya, nggak usah dijawab lah. Tapi ini kan renungan. Betapa agama itu, saya cuma ingin menyampaikan betapa itu agama yang kita sampaikan ini sebetulnya kita terima secara doktrin. Nggak pernah kita berpikir baik-baik. Maka iman kita ini juga ya begitu-begitu aja. Iya kan? Yang sampai pada iman itu ketika dia sudah mencapai 4 hal minimalnya. Ketika kita bisa membuktikan secara indria, membuktikan secara intuisi, membuktikan secara logika, dan membuktikan secara rasa. Kebanyakan secara rasa ya oke-oke aja, gitu kan? Secara intuisi ya kita meraba-raba. Tetapi membuktikan secara logika dan membuktikan secara empirik, disinilah biasanya kita gagal. Meskipun dalam filsafat Islam nanti, yang membuat kita terbelah dengan Barat adalah pada persoalan empirik dan intuitif ini. Nah, menjawab pertanyaan tadi dari siapa tuh tadi? Kak Iqmal ya. Kakak Iqmal. Jadi epistemologi yang dibangun, ini epistemologi teman-teman udah paham ya apa tuh? Ya pegang aja dulu nih kata epistemologi. Nanti ditanyakan pada pemateri yang lain. Jadi epistemologi yang dibangun, yang membedakan kita dengan Barat itu karena dalam Islam mengakui landasan epistemologi intuitif. Sementara di Barat itu lebih cenderung pada landasan epistemologi yang empirik. Ya, teman-teman ya. Sehingga biasanya ujung-ujung dari filsafat Barat itu adalah materialisme yang cenderung menihilkan Tuhan. Sementara kita dalam Islam, ujung dari filsafat itu adalah mengukuhkan wujud Tuhan. Pembicaraan dari filsafat Islam itu sendiri adalah pembicaraan tentang wujud sebagai wujud itu sendiri. Nah, sehingga dia akan sampai pada kesimpulan tentang adanya Tuhan, keesaan Tuhan. Sementara Barat, dia cenderung, ya, meskipun nggak semua, dia cenderung pada materialisme. Nah, sekarang kita itu berada pada hantu materialisme dari aliran positivisme. Nah, gitu kan? Makanya pertarungan kita untuk melawan Barat, baiknya memang kita berada pada pertarungan epistemologi, ya kan? Bukan pertarungan yang ecek-ecek. Nah, ketika Anda membahas feminisme dan seluruh ide-ide dari Barat itu, Anda akan hanya menjadi bahan tertawaan jika Anda hanya berbicara pada tataran-tataran halal haramnya dalam fikih. Karena sudah sejak awal berbeda secara epistemologi. Ya enggak? Kan Anda bicara tentang haram pada orang-orang feminis, enggak ketemu. Meruntuhkan argumentasi mereka hanya bisa ketika kita kembali pada epistemologinya. Nah, apa itu epistemologi? Nah, ikuti terus nih kuliah filsafat ini. Ya, teman-teman. Jadi sama ketika kita mau meyakinkan, ini karena lucu tuh kita kan. Mohon maaf ya teman-teman yang kita terpaksa bicara tentang muslim non-muslim ya. Bagaimana kita meyakinkan non-muslim bahwa agama Islam itu benar? Nggak mungkin kita datang kepada non-muslim kemudian kita sodorkan Al-Quran, ya kan? Wah, Tuhan itu esa, Allahu Ahad, Qul huwallahu ahad. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Karena ada di dalam Al-Quran. Wah, itu gimana caranya? Orang Kristen aja nggak percaya sama Al-Quran kok. Maka cara terbaik untuk berdiskusi dengan mereka adalah keluar dari semua itu. Ya kan? Keluar dari semua itu dan kita harus memiliki kesepakatan bersama tentang landasan sesuatu itu dikatakan benar atau salah. Ya kan? Kan kalau kita mengatakan Allah itu, Islam itu agama yang paling benar karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna dina indallahil Islam. Kristen juga datang, enggak, yang benar itu adalah Kristen karena disebutkan dalam Alkitab misalnya dalam Injil mereka bahwa inilah yang benar. Nah, mereka semua datang dengan landasan subjektivitasnya masing-masing. Nah, itu kan perdebatan yang lucu. Sama ketika kita mengkritisi feminisme, lalu kita menggunakan cara berpikir fikih kita untuk menghantam mereka, nggak akan bisa ketemu.
Ya kan? Karena basis berpikirnya dari awal sudah berbeda. Maka pertarungan kita adalah pertarungan di wilayah epistemologi. Nih, kenapa saya bilang begini nih? Tadi pertanyaannya apa ya? Ya pokoknya itulah. Jadi berbeda kita karena berbeda secara epistemologi. Makanya epistemologi dalam Islam itu dikenal ada satu yang khasnya, yaitu disebut dengan epistemologi huduri. Ya kan? Sementara Barat itu lebih banyak mengambil epistemologi husuli. Nah, gitu ya, teman-teman. Nih, apa itu huduri, apa itu husuli? Nah, ikuti terus kuliah filsafat. Saya nggak tahu nih kuliah filsafatnya nanti cenderung pada Islam atau gimana ya. Ya, oke. Okay. Nah, oke, makasih banget. Udah nih Kak lah. Gimana nih Kak Iqmal ini? Bisa tanggapan moderator? Boleh langsung ditanggapi saja Kak. Mohon maaf moderator. Tadi saya pikir ya tadi yang disampaikan Ustadz itu dia lari dari pertanyaan saya, Ustadz. Mohon maaf nih Ustadz. Yang saya masih ya janggal di dalam pikiran pas saya itu Ustadz, yang kita bawa ini filsafat apa Ustadz? Karena yang saya tahu kalau Islam itu namanya bukan filsafat, namanya itu tasawuf. Nah itu kan di situ kan ada Jalaluddin Rumi, tasawuf. Namanya apa namanya? Tasawuf. Tasawuf ya. Nah, sekarang ini kan kita sudah masuk dalam versi Barat, artinya sudah memakai namanya filsafat di mana ada Albert Stein. Nah itu. Sedangkan ini pemahaman yang kita pelajari ini kan sudah dipelajari oleh orang-orang Islam terdahulu. Kenapa yang sekarang kita belajar ini versi Barat lah begitu. Nah, ini yang harus kita pertanyakan Ustadz. Sebenarnya filsafat ini apakah orang Islam yang buat atau orang-orang versi Baratnya atau orang-orang dari non-Muslim ini yang buat Ustadz? Itu yang saya pertanyakan Ustadz. Mohon maaf nih Ustadz. Ya. Saya serahkan moderator. Ternyata lari ya jawaban saya. Ya udah, ya moderator sudah ya? Iya Kak, langsung aja Kak, langsung. Ya. Gini ya, sejarah keberfilsafatan manusia itu sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Filsafat itu tidak punya agama. Dia seperti pisau. Ketika dipegang oleh pencuri, maka dia akan menghabisi kamu. Jika dipegang oleh kita, maka engkau bisa memanfaatkannya untuk memotong bang. Ketika manusia sudah mulai bertanya, maka pada saat itulah seorang akan berfilsafat. Kalau kita misalnya dalam umat Islam, kapankah sejarah umat manusia itu ada? Ketika Adam lahir. Dan ketika Adam lahir, apa yang pertama kali yang ditanyakan oleh Adam? Apa yang dipertanyakan? Yaitu mahaza. Apakah ini? Jadi dia belajar tentang nama-nama dari segala sesuatu. Ketika dia bertanya tentang nama, maka pada saat itu dia bertanya tentang definisi. Misalnya ketika dia pada saat lahir saya melihat pohon, apakah ini pohon? Apakah ini? Ini adalah pohon. Ketika dia udah mulai bertanya, maka saat itulah dia mulai berfilsafat. Nah, nanti kalau dalam pelajaran psikokonsisten kan ini lebih detail lagi nanti tentang nama dari segala sesuatu itu. Jadi kalau mau agak radikal kita mengatakan dari manakah filsafat itu, ya kita katakan saja secara doktrin bahwa itu dari Adam. Karena sejarah filsafat adalah sejarah pertama kali seseorang mulai berpikir. Nah, tapi teman-teman, kalau kita mau mengatakan sebagai filsafat sebagai sebuah produk, bukan jalan berpikir, maka filsafat ini berasal dari Yunani, Barat. Nah, ingat ya, ada filsafat sebagai way of thinking. Ada filsafat sebagai produk hasil dari berpikir. Nah, itu dimulai dari Sokrates. Sokrates itu, kenapa dia, makanya ada disebut dengan dialog Sokratik. Nah, ini nanti yang diadopsi oleh psikokonsisten disebut dengan dialog mantiki. Gitu teman-teman ya. Misal, sembari saya promosi nih teman-teman, kalau mau paham ini bisa beli buku saya nih. Judulnya Sinus. Nah, gini teman-teman. Jadi dia berasal dari Yunani.
Ini kalau kita bicara filsafat sebagai sebuah produk. Tapi ketika filsafat sebagai way of thinking, dia sama tuanya dengan kehidupan manusia. Ya. Nah, Socrates itu dia sebagai antitesis dari sofis pada situ. Kaum sofis itu kaum relativism, apa ya bahasanya? Merelatifkan kebenaran, bahwa kebenaran itu tidak ada. Jadi dia mengatakan kebenaran itu tidak ada. Jikapun kebenaran itu ada, maka kebenaran itu tidak bisa diketahui. Jikapun kebenaran itu bisa diketahui, maka kebenaran itu tidak bisa disampaikan. Jika kebenaran itu tidak bisa disampaikan, maka kebenaran itu tidak bisa dipraktekkan. Nah, gitu kan? Bayangkan, kaum sofis ini benar-benar menihilkan yang namanya kebenaran. Kaum sofis ini artinya adalah kaum yang bijaksana. Tetapi dia hanya dilatih untuk berbicara sebagai orator, sebagai retoris, untuk memenangkan sebuah perkara. Logis atau tidak logisnya sesuatu itu tergantung dari kemampuan retorika. Tidak ada standar kebenaran. Jadi kalau ada teman-teman yang belajar filsafat kemudian mengatakan bahwa kebenaran itu relatif, justru bertentangan dengan filsafat. Kenapa? Karena sejarah filsafat sebagai sebuah produk lahir dari pertentangan atau antitesis Socrates terhadap kaum sofis pada saat itu. Ya, bahwa kebenaran itu tidak ada. Kalaupun kebenaran itu tidak ada, maka kalaupun kebenaran itu ada, maka kebenaran itu tidak bisa disampaikan. Kalau kebenaran itu bisa disampaikan, kebenaran itu tidak bisa dipraktekkan. Ini saking mau menihilkan kebenaran. Nah, Socrates kemudian lahir membantai itu dan disebutlah dirinya sebagai kaum filosof, cinta pada kebijaksanaan, sebagai antitesis dari sofis. Nah, pada abad keberapa ya? Dinasti Abbasiyah, kan dinasti Amawiyah, kemudian dinasti Abbasiyah. Nah, pada dinasti Abbasiyah ini kemudian mazhab kalam yang digunakan oleh penguasa pada saat itu adalah Mu'tazilah. Jadi terjadi penerjemahan besar-besaran dari Yunani menuju pada Islam. Nah, maka pada saat itu lahirlah Al-Farabi, Ibnu Sina, dan semua apalagi muallim pada saat itu. Maka pemikiran apalagi filsafat Yunani ini kemudian diadopsi menjadi produk Muslim. Apakah dia meniru Yunani? Enggak meniru. Kalau teman-teman belajar nanti filsafat Islam yang mudah-mudahan nanti pelajari, justru dia original. Jadi ada 3 mazhab filsafat ya secara umum dalam Islam, yaitu Ibnu Sina, Al-Farabi dan kawan-kawan disebut dengan Masya'iyah. Dan Masya'iyah kemudian yang kedua disebut dengan Isyraqiyah, itu Imam Suhrawardi Al-Maqtul. Nah, setelah dia antitesis, jadi antitesis daripada Masya'iyah. Masya'iyah itu masih sangat Sokratik sekali. Lalu Isyraqiyah lebih pada Platonis. Lalu nanti ditutup oleh Sadaruddin Syirazi dengan Hikmah Muta'aliyah. Teman-teman bisa baca, keren sekali ya. Nah, jadi 3 madrasah ini kalau Anda telusuri justru sangat berbeda dengan apa yang dibawa oleh Barat. Nah, tetapi inspirasinya dari mana? Ya dari sana, dari Yunani. Jadi kita sebetulnya dari dulu sedang berfilsafat, tetapi untuk menghasilkan sebuah produk itu inspirasinya dari Yunani. Gitu kan? Misalnya Plato itu Republik, apalagi ada apalagi murid dari Plato saya agak lupa namanya, saya lupa ya. Aristo. Dan kemudian terus sampai sekarang. Nah, jadi yang berjasa mengangkat filsafat itu dari Islam karena dia menjadi penyambung daripada Yunani. Udah tenggelam tuh, tapi dibesarkan kembali oleh penerjemahan besar-besaran pada zaman dinasti Abbasiyah. Nah, saya kira jelas ya teman-teman, kalau filsafat sebagai way of thinking, dia sama tuanya dengan keberadaan manusia. Tapi ketika filsafat sebagai sebuah produk, dia berasal dari Yunani. Meskipun beberapa peneliti sekarang, ada satu nabi yang diklaim sebagai perintis dari filsafat sebagai produk ini. Saya nggak lupa nama nabinya ya, itu dituliskan dalam salah satu buku yang ditulis oleh Muhammad Taqi Misbayazdi. Itu dalam judul bahasa Indonesia Daras Filsafat Islam. Banyak tuh di Gramedia itu. Kalau saya nggak salah itu di bab awal disampaikan bahwa sebetulnya filsafat itu jadi Aristo, Platon dan Socrates itu hanya menghimpun pemikiran-pemikiran dari nabi-nabi yang ada pada sebelumnya itu. Bahkan beberapa pendapat lain bahwa Socrates itu adalah seorang nabi. Dia bernama Luqman Al-Hakim. Gitu kan? Gitu ya teman-teman. Jawab nggak nih kakak Akmil?
Kamil, Akmil. Nah, Terima kasih, bagaimana nih? saya moderator. Nah, bagaimana nih Kak Iqmal ya kalau nggak salah? Ya, Masih- sudah Iqmal. cukup, sudah cukup. Sudah cukup. Makasih ya Ustadz atas jawabannya Ustadz. Insya Allah sehat-sehat terus Ustadz. Oke, Ayo. terima kasih. Nah, Satu selanjutnya lagi nih ya, ada terakhir ya teman-teman. Satu lagi Oke, nih. ada Baru. ada satu lagi kok Kak, tenang aja. Udah malam banget ya ini. Nah, langsung aja ini dari Kak Cahyo Nugroho nih. Mau open mic-nya atau saya bacakan nih Kak? Open mic langsung. Open mic, Mbak. Oke, langsung aja. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Cahyo Nugroho dari Lampung. Berbicara dengan filsafat, ya, saya ini masih sedikit bingung dengan yang namanya ilmu filsafat. Bingungnya karena saya rasa berbicara tentang ilmu filsafat, ilmu filsafat. Nah, itu bingung juga saya, Ustadz. Ya, nanti dipelajari ya. Berbicara tentang ilmu filsafat ini ngeri-ngeri sedap, Tad. Ngeri-ngeri, ya kita ngeri, sedapnya juga ada sedapnya juga gitu, Tad. Itu yang pertama, saya masih bingung dengan ilmu filsafat. Kenapa? Karena di satu sisi, ketika saya dari jurusan pendidikan, dan tentunya ada yang namanya filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan. Ternyata pendidikan ini sangat membantu sekali saya sebagai guru untuk memahami siswa. Bagaimana psikologi siswa, bagaimana siswa itu bisa menangkap pelajaran. Nah, dari filsafat pendidikan itu saya bisa mengetahui gitu ya, Tat, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ngeri-ngerinya itu ya karena bersinggungan dengan agama ya, Tat, ya. Seperti yang kita ketahui, yang saya tangkap dari awal pembahasan tadi, ilmu filsafat ini sepertinya ilmu terserah manusia gitu ya. Terserah manusia berpikir seperti apa gitu. Karena ya memang kodratnya manusia ini dia untuk berpikir gitu, ulul albab. Jadi yang pertama saya tuh masih bingung gitu, Tat, ya, antara negatif dan positifnya filsafat menurut saya. Terus kalau kita menelisik ke belakang, ternyata filsafat ini juga penting juga gitu. Kalau yang dari Yunani seperti mungkin Archimedes dalam menemukan hukum Archimedesnya itu, dia kan berfilsafat gitu kan. Sampai-sampai dia keluar kamar mandi itu dalam keadaan telanjang seperti itu. Dan ilmunya itu masih kita gunakan sampai sekarang gitu. Jadi gimana ya, Tat, ya? Apakah kita sebelum berfilsafat itu harus ada kontrol diri, harus ada seperti apa ya namanya itu acuan diri gitu, seperti agama, mungkin kan agama kan dari bahasa Sanskerta kan, tidak, agama kacau. Jadi kita sebagai manusia agar tidak kacau, makanya ada agama sebagai batas-batasan. Nah, apakah di filsafat itu ada batasan-batasannya juga, Tat? Bagaimana gitu kita menyikapi ilmu filsafat ini? Bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk belajar ilmu filsafat ini? Terima kasih, Ustadz. Ya, ini langsung saja, moderator. Ya Kak, oke. Ini apa ya, teman-teman? Ini karena kita selalu terjebak filsafat sebagai produk. Ini kita nggak mau. Ini saya kasih tahu ya, teman-teman. Nggak ada satupun orang yang tidak berfilsafat. Titik. Ya, supaya lebih mudah nih. Karena coba. Anda beragama juga berfilsafat loh. Berfilsafat. Kalau agama itu filsafat loh. Gimana maksudnya itu? Mungkin kalimatnya kurang tepat kali ya. Tetapi nih, kitab tafsir yang Anda gunakan itu hasil apa sih? Apakah dia perkataan Nabi murni? Atau ada interpretasi dari penafsir? Ayo. Ya kan interpretasi dari penafsir. Ketika seorang menginterpretasikan nih Al-Quran, apa yang digunakan? Dengkul.
Ini agak keras nih saya nih. Enggak mungkin dong. Nah, kemudian dalam memahami tafsir itu ada kaidah-kaidah ilmu tafsir. Betul? Disebut dengan ulumul Quran. Teman-teman yang dari pondok atau pernah belajar di ulumul Quran. Ulumul Quran itu apa sih? Berisi dalil? Enggak. Berisi logika-logika dalam memahami Al-Quran. Apa itu nasikh? Apa itu mansukh? Apa itu? Macam-macam. Ya. Asbabun nuzul. Ya, seluruh turunan-turunan. Belum lagi ketika Anda belajar tentang fikih. Fikih itu dibangun dari usul fikih. Usul fikih itu hasil produk dari logika-logika. Filsafat itu. Meskipun ada yang tidak sepakat bahwa itu filsafat. Tapi kita harus sepakat bahwa usul fikih itu hasil buah pikiran. Ijtihad dari seorang mujtahid. Bagaimana menelurkan. Jadi sebelum fikih itu lahir, dia harus punya apalagi landasan berpikir. Landasan berpikir antara satu mazhab dengan mazhab yang lain berbeda. Maka hasil fikihnya juga berbeda. Maka ketika Anda mengatakan, saya ragu, apakah saya berfilsafat atau tidak ya? Apakah kita harus berusaha? Gimana? Itu saya pikir, apa ya? Nah, pokoknya itulah, saya udah. Jadi, riwayat filsafat itu adalah riwayat manusia. Ketika Anda bertanya tentang sesuatu, maka pada saat itu Anda sedang berfilsafat untuk menemukan kebenarannya. Apakah Allah itu ada? Dan ketika Anda serius untuk memikirkannya, maka Anda akan berfilsafat. Terserah hasilnya nanti Anda mengatakan tidak ada atau ada, itu terserah. Tetapi orang-orang yang berpikir jernih, dia akan bertemu pada satu kesimpulan yang sama. Ya, sebagaimana kesimpulan yang sama ketika kita mengatakan bahwa jumlah 1 itu lebih sedikit daripada jumlah 2. Gitu kan? Jadi, coba hilangkan dulu pemahaman kita filsafat sebagai sebuah produk. Karena yang terbayang bagi kita ketika kita belajar filsafat, kita terbayang dengan hal-hal yang negatif. Ada orang yang berfilsafat kemudian gila. Berapa banyak? Berapa banyak yang belajar filsafat kemudian gila? 1 orang. Ya sudah. Kemudian yang ribuan orang yang tidak gila karena berfilsafat, kenapa nggak dihitung? Ada orang yang tersesat karena belajar ilmu filsafat. Berapa banyak? Ada 10. Kenapa tidak dihitung ada ratusan ribuan ulama yang belajar filsafat kemudian dia menemukan kebenaran? Kita lupa bahwa Imam Al-Ghazali, kitab yang terakhir ditulis adalah kitab apa tuh? Mishkatul Anwar. Kitab apa itu? Ada yang pernah baca? Kitab filsafat. Itu lebih mudah. Jadi Tahafut Al-Falasifah itu membantah filsafat dengan filsafat juga. Kemudian Ihya Ulumuddin. Kemudian kitab yang terakhir di masa tuanya itu Mishkatul Anwar. Itu apa itu? Filsafat cahaya. Mishkatul Anwar inilah yang menjadi cikal bakal nanti filsafat cahaya, kemudian dikembangkan menjadi aliran Isyraqi dan menjadi madrasah filsafat tersendiri. Jadi nggak ada orang yang tidak berfilsafat. Kecuali ketika kita berpikir bahwa filsafat sebagai sebuah produk, maka kita akan menghindari filsafat. Ya kan? Itu pun kita akan berpikir sebagai produk yang non-Muslim. Kita berpikir tentang Das Kapital, kita berpikir tentang Zarathustra dari Nietzsche, kita berpikir tentang yang teori evolusi itu Darwin, survival of the fittest, kan? Sehingga kita yang pada akhirnya menyatakan Tuhan, ini yang kita anggap sebagai filsafat. Lalu selain ini kita anggap bukan lagi filsafat, sehingga kita menghindari. Oh jangan, kalau Anda belajar filsafat nanti seperti Darwin loh. Jangan, kalau Anda belajar filsafat nanti seperti Nietzsche. Nanti Anda seperti siapa lagi tuh yang macam-macam lah, Freud ya. Nanti Anda akan memandang manusia hanya pada 3 jenis, ID, super ID, dan ego. Ya kan, meniadakan Tuhan, bahkan membenci agama, gitu kan. Kita berpikirnya seperti itu. Lalu itu yang kita tidak mau ikuti. Ya, nggak apa-apa kalau Anda tidak mau ikuti. Tetapi jangan nilkan bahwa ada yang lebih besar daripada itu, berfilsafat juga kemudian menemukan Tuhan, menemukan kebenaran, bahkan lebih mantap dengan kebenaran. Itu. Maka di awal saya sudah kunci teman-teman. Anda berfilsafat sebagai way of thinking. Jangan berfilsafat sebagai produk. Kalau way of thinking-nya udah bagus, cara berpikirnya udah bagus, Anda boleh mulai membaca
cara berpikir orang-orang yang dihasilkan filosof dalam sebuah buku tertentu. Karena itu pasti berat. Teman-teman ya. Nah, apalagi nih? Ini baru pengantar aja nih, udah panas nih. Ya, oke. Udah ya, terakhir teman-teman. Nih, teman-teman yang saya cintai. Ayo belajar baik-baik ya. Ini yang masih mahasiswa tuh. Ayo belajar baik-baik. Kalau Anda yakin kebenaran itu ada pada Islam, coba buktikan dari sisi mananya. Anda hanya bisa membuktikan dengan berpikir. Ya? Nggak mungkin Anda akan berdialog dengan non-Muslim dengan menggunakan Al-Quran. Nih, agama Islam itu agama benar. Buktinya ada dalam Al-Quran. Wah, mereka saja nggak percaya sama Al-Quran. Ya, kan? Agama Islam itu agama yang paling indah. Buktinya adalah Nabi Muhammad mengatakan ini, bla 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 dalam sebuah hadis. Nah, mereka tidak akan yakin karena percaya saja dengan Muhammad tidak. Nah, gitu kan? Satu-satunya cara adalah membuktikan dengan logika Anda. Gitu. Saya kembalikan ke moderator, sudah ya? Udah larut malam nih, teman-teman. Baik, Kak. Nah, terima kasih atas sesi pertanyaan jawabnya nih, Kak. Nah, langsung aja kita tutup acara hari ini. Nah, buat penutupnya nih, Kak, kira-kira ada closing statement nggak nih, Kak, dari Kak Wahyudin Kausal nih? Buat menutup perjumpaan kita nih. Apa closing statement-nya? Ini ilustrasi filosofis saja nih. Nanti temukan jawabannya. Jadi, mengapa manusia itu ada? Itu diibaratkan dengan Anda, apalagi tiba-tiba, ini kan jarang tuh manusia yang berpikir mengapa dia tiba-tiba ada di dunia ini. Iya kan? Nah, sekarang saya ajak Anda untuk berpikir tentang itu. Teman-teman, yang membuat kita tidak berpikir tentang mengapa kita ada di dunia ini adalah karena kita melewati sebuah evolusi waktu. Ada bayi, anak-anak, dewasa, tua. Nah, nanti kadang-kadang tua, kita akan bertanya mengapa kita ada. Nah, teman-teman, andaikan kehidupan ini adalah sebuah perahu. Perahu yang berlayar entah kemana. Dan Anda tiba-tiba hadir dalam perahu itu, dan Anda tiba-tiba melek. Ya kan? Lah, kok saya ada di perahu ini? Pertanyaan pertama Anda, kenapa saya ada di sini? Iya kan? Tetapi kenapa kita tidak pernah bertanya, tiba-tiba kita ada di dunia ini lalu mengatakan, kenapa saya ada di sini? Ya kan? Jadi, kita ada pada perahu kehidupan ini, dan kita bertanya secara terus-menerus, kenapa saya tiba-tiba ada di dunia ini? Ketika mata saya melek, saya melihat seorang laki-laki yang di hadapan saya, dan orang itu memanggil ayah. Dan orang lain di dekat saya memanggil tetangga. Yang lain juga memanggil dengan macam-macam panggilan. Kenapa kita harus memanggil itu sebagai ayah? Kenapa kita memanggil tetangga kita sebagai tetangga? Kenapa kita memanggil teman kita sebagai teman? Saya tiba-tiba ada di sini. Lalu yang aneh adalah ketika ada badai yang datang, ombak yang menerjang, semua orang kemudian berlarian untuk bersembunyi. Lalu saya pun bertanya sebagai orang yang baru terbangun dari mimpi dan tiba-tiba ada di atas perahu itu. Dan perahu itu adalah perahu kehidupan. Kenapa orang-orang pada berlarian untuk berlindung ketika ada badai yang menerpa perahu itu? Ketika ada ombak yang menerjang perahu itu. Lalu kita bertanya, kenapa kita harus berlari? Lalu orang-orang menjawab, kalau kamu tidak berlari, kamu akan mati. Lalu dengan kepolosan dirimu, kamu bertanya, kenapa pula kita harus bertahan untuk hidup? Ya, teman-teman. Jadi semua orang di dalam perahu itu, ketika ada badai yang menerjang, semuanya bersembunyi. Dan alasan satu-satunya yang digunakan adalah ketika Anda tidak bersembunyi, Anda akan mati. Tetapi Anda yang baru bangun dari tidur, baru mempertanyakan bahwa kenapa saya ada di atas perahu ini, kemudian bertanya dengan polos, kenapa pula kita harus hidup? Kenapa kita menghindari badai untuk tetap bertahan hidup? Apa yang kita cari dalam perahu yang bernama kehidupan ini ketika sehingga kita harus mati-matian bertahan agar tetap hidup? Nah, gitu teman-teman ya. Saya ulangi pertanyaannya, kenapa pula kita dalam perahu kehidupan ini mati-matian untuk bertahan hidup? Apa yang dicari? Gitu teman-teman ya. Itu closing statement. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir.
Terima kasih banyak telah mendengarkan ocehan saya. Terima kasih banyak kepada Inspirasi Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.